Meminjam kekuatan rasi menyapu dunia fana. Ternyata kamu buta. Istana Bintang perintahkan bunuh Praba langsung. Ternyata nggak takut mati, berani berdiri di sini. Anggur tidak pernah habis. Kepala musuh tidak pernah habis. Praba pernah menolongku saat kelaparan. Kau jangan sentuh mereka. Pria buta lusuh yang nggak tahu musuhnya di mana. Jangan sok jadi pahlawan. Aku tidak mau jadi pahlawan, tapi untuk membunuhmu. Bunuh dia. Kamu pakai seni pedang apa? Aku sarankan kau tidak perlu tahu. 12 rasi bintang kuasai dunia ini. Aku Irina dari Istana Bintang. Kenapa nggak boleh tahu? Karena yang tahu seni pedangku, semuanya mati. Aku harus tahu. Teknik yang hebat. Angin timur malam mekarkan ribuan bunga, lalu meniupnya bagai bintang jatuh. Angin timur malam mekarkan ribuan bunga. Kamu pakai seni pedang apa? Kamu sebenarnya siapa? Yang berbudi luhur dapat ganjar, yang jahat dapat hukuman. Aku dengan langit menghukummu. Udaranya kering. Hati-hati dengan api. Udaranya kering. Hati-hati dengan api. Yuda, kamu kembali. Nona, kenapa di sini? Nonaku datang untuk batalin pertunangan dengan penjaga malam sepertimu. Yuda, jangan salah paham. Aku datang batalin pertunangan karena terpaksa. Istana Bintang targetin Gunung Pedang kita jadi buruan. Dalam 3 hari mereka akan bantai habis. Ayam dan anjing pun gak akan tersisa. Kalau gak tahan mereka, kamu juga akan dalam bahaya. 3 tahun ini nonaku telah merawatmu. Biarkan kamu tinggal di Gunung Pedang sebagai penjaga malam. Itu sebagai balas budi atas selamatkan nyawanya. Tapi sekarang dia nggak bisa lindungi diri sendiri. Mana mungkin dia peduli denganmu. Kamu cuma si buta yang kebetulan selamatkan nonaku. Kalau bukan karena balas budi, apakah tak sepertimu berani mimpi lamar dia? Tinggal gratis di Gunung Pedang, tunggu ajal 3 tahun, bunyikan lonceng jaga. Mika, jaga sikapmu. Istana Bintang di depan mata. Gak mau kamu dalam bahaya. Kondisi fisikmu sudah gak mendukung. Kalau kamu tiada karena ini, aku mencelakakanmu kan? Batalin tunangan ini, cara terbaik lindungi kamu. Nona, pertunangan ini tidak aku anggap serius. Istana Bintang terus jahat, meski aku buta. Tidak aku izinkan mereka menyentuh Gunung Pedang. 3 tahun ini, aku berutang atas kebaikanmu. Sekarang, saatnya aku balas budi. Balas budi? Gimana? Dengan mata butamu? Atau dengan tubuh lemahmu itu? 12 rasi bintang Istana Bintang punya bakat hebat, bunuh dengan kejam. Bahkan Gunung Pedang undang pahlawan kemana-mana panggil untuk bantu. Dan kamu cuma pria buta. Bisa apa? Kemasi barangmu, keluar dari Gunung Pedang. Cari tempat sepi dan sembunyilah. Mika, itu benar Nona. Dia buta, bahkan sehelai rambutmu dia nggak pantas. Ku bilang diam.
Yuda, tinggalkan Gunung Pedang, cari tempat damai mulai sekarang. Hiduplah dengan baik. Lamaran ini aku tidak mau batalkan. Nona, jepit Phoenixmu dikasih oleh Nyonya. Itu pusaka keluarga bernilai ribuan emas. Kamu mau kasih kepadanya pada pria buta gak guna itu? Selamatkan nyawa gak dapat diukur dengan uang. Awalnya aku mau serahin diri, tapi 3 tahun ini dia gak nikahin aku. Nona, statusmu bangsawan, kamu pewaris Gunung Pedang. Dia cuma katak miskin dan buta. Dia tahu dia gak pantas karena dia gak berani. Mika, ngomong lagi dan gak kumaafkan. Aku gak ngomong. Meski gak bisa lihat, dia itu pria setia dan jujur. Aku cuma berharap dia bisa hindari bencana ini dan gak jadi korban Istana Bintang. Penjaga hukum mana kalian? Hormat pada Tuan Yuda. Istana Bintang sombong dan kejam, membunuh dengan sembrono. Apa tujuan mereka? Apa kalian mengetahuinya? Tuan, setelah selidiki berhari-hari, kami mengungkap rencana gelap mereka. Kekejaman mereka itu didukung oleh orang Javas. Orang Javas? Mereka pendam ambisi liar, mau serang Saika Agung untuk kuasai dunia silat. Istana Bintang rela jadi anjing mereka. Mereka bantai para ahli. Saika Agung cuma mau melemahkan kita, buka jalan bagi invasi pasukan Javas. Sekelompok pengkhianat yang haus kemuliaan. Tuan, tentang pembunuhan Kaisar, kami belum temukan petunjuk. Dinasti Saika, Kaisar secara pribadi menunjukku sebagai Tuan Hakim untuk pimpin hukuman dunia. Utang darah almarhum Kaisar akan aku bayar sendiri. Tetap selidiki. Baik, kami bersumpah mengikutimu, Tuan. Kami bersumpah mengikutimu. Kemarin terlalu sibuk, aku bahkan lupa bawa baju buatanku untuk Yuda. Nona, kamu terlalu baik untuk Yuda itu. Kamu gak cuma kasih jepit Phoenix warisan keluargamu, tapi kamu juga buatkan dia baju. Butuh waktu sebulan buat baju itu. Dia gak pantas. Nona, siapa penjahat kecil yang berani masuki Gunung Pedang? Aku dengar putri kesayangan Gunung Pedang, Kiara, wanita tercantik tiada tandingnya. Melihatmu hari ini, hal itu memang benar, ya kan? Sungguh cantik, sangat memukau. Melihatmu buat hati Otan tergerak. Dasar tikus keji, jaga mulut kotormu. Sebenarnya kamu siapa? Gadis cantik, dengar baik-baik. Aku Otan dari Istana Bintang, salah satu 12 rasi bintang. Dalam 3 hari, Gunung Pedang akan dihancurkan oleh Istana Bintang, ayam atau anjing juga. Hari ini, Otan datang ke sini khusus untuk membawamu cantik yang seperti bunga ini kembali ke Istana Bintang. Jadi dalam 3 hari, kau tidak perlu binasa bersama Istana Pedang. Akan sayang kalau wajah cantik itu harus hilang. Dasar penculik, masih siang sudah mimpi. Nona aku bukan orang yang bisa kamu sentuh. Bisa atau tidaknya, aku yang putuskan. Keputusan Otan yang buat. Gadis cantik, sekarang kau tahu sehebat apa Otan kan? Ikuti Otan kembali ke Istana Bintang. Kemudian aku izinkan kau coba teknik tempur Otan. Ku jamin kau rasakan nikmat dan kematian.
Yuda, ada orang Istana Bintang. Lari, lari cepat. Yuda, ada orang Istana Bintang. Larilah, cepat lari. Nona, kau kenapa? Dari suaramu, kau terluka. Aku kira Gunung Pedang Sambut beberapa kali terkemuka. Ternyata cuma penjaga malam buta. Dari suaramu, kau bukan orang dari Gunung Pedang. Yuda, Nona, dia dari 12 rasi bintang, Otan. 12 rasi bintang yang terkenal kejam, bunuh tanpa ampun. Yuda, larilah, cepat lari. Dasar sampah gak guna, buta kotor, api di depan mata tapi kamu terus berisik. Kenapa enggak lari minta bantuan? minta bantuan? Itu tidak perlu. Aku sendiri cukup untuk membunuh mereka. Kau mau bunuh kami? Itu lelucon terlucu. Pria buta bodoh yang kotor. Sampah tidak berguna sama sekali. Berani bicara ngawur di depan Otan. Bicara seenaknya, membual liar. Kau cari mati ya? Pria buta kotor. Kalau tahu yang terbaik, cepat berlutut di depanku. Kalau tidak, akan kubuat beberapa lubang di kepalamu. Yuda, apa otakmu bermasalah? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma sampah peliharaan nonaku selama 3 tahun. Bisa apa kamu berlagak selamatkan nona? Yuda, 12 rasi bintang makhluk kejam. Mereka bantai orang dengan sembrono. Gak ada yang selamat. Ku hadapi dia. Pergilah. Pergi? Kau tidak boleh pergi. Hari ini aku mau lihat seberapa hebatnya kau dasar sampah buta. Mau aku mati? Aku penjaga malam. Tapi selain itu, terkadang aku suka memukul orang. Nona, lihat dia. Bahkan dia masih omong kosong. Apa dia sudah gila? Astaga, pukul orang dengan tubuh kurusmu? Aku Otan dengan trisula 9 gerigi seberat 180 pound kau bahkan tidak bisa angkat. Si buta ini pasti belajar hal luar biasa dalam mimpinya dan kesini untuk pamer. Kau mau pukul orang? Menurutku justru kau yang mau dipukul. Yuda. Kiara, 3 tahun ini kau sudah merawatku dengan baik. Sekarang aku beri kesempatan terakhir. Tentu tidak kubiarkan kalian pergi, tapi kubiarkan kalian pergi dengan merangkak. Buat kami merangkak, menurutku kau terlalu sombong. Si buta kotor ini bertangan kosong masih berlagak selamatkan gadis. Beberapa orang merasa lelah hidup. Yuda, kamu gak bersenjata, gimana lawan mereka? Pergilah. Pedangmu tadi jatuh di sana kan? Si buta ini buat aku ketawa terbahak-bahak. Aku takjub si buta ini pasti lagi akting jadi badut untuk hibur kita. Dulu ada si buta raba gajah, sekarang si buta raba pedang. Sampah tidak berguna ini meraba-raba menuju langsung ke Raja Neraka. Peradaban Saika selama ribuan tahun bersinar terang melalui puisi Tan dan syair Sin. Panduanku puisi Tan dan syair Sin memasukkannya ke latihan pedang. Aku menyebutnya seni pedang Saika. Kalian mau mati oleh jurus kota sepi di lautan gunung atau jurus air terjun 3000 kaki? Wih, dasar buta bodoh. Berhenti so misterius. Kalian serang dia, bunuh dia. Hah? Angkat lampu lihat pedangku saat mabuk. Gema tanduk di mimpi. Hiya! Hah? Mati di tanganku. Itu kehormatan untukmu. Yuda, sebenarnya ahli pedang. Serangan ganas, tapi lancar dan anggun. Aku belum pernah lihat. Gak mungkin. Yuda, kok dia punya keahlian pedang mengerikan?
Kau pakai sihir hitam apa? Kau buta kotor. Kenapa punya kalian pedang itu? Lebih percaya aku pakai sihir hitam daripada buta sepertiku bisa kalahkan dua bawahanmu. Dan barusan, seni pedangku menyatu dengan robek formasi karya Ibnu dengan mulus. Tapi kau tidak menghargai itu. Itu sungguh membuat aku kecewa. Hah? Buta bodoh, jangan kira bunuh bawahanku berarti sejajar denganku. Aku dari 12 rasi bintang, meminjam kekuatan rasi, menyapu dunia fana. Hari ini, rasakanlah 19 jalan rak iblis dari otan, yaksa belah laut. Kau sudah lihat air sungai kuning dari langit? Bergegas ke laut, tidak kembali. Kau lihat cermin bersinar menatapi uban. Hitam di fajar salju di senja kan? Aku sungguh tidak sangka penjaga malam Gunung Pedang bisa sekuat ini. Di kehidupanmu selanjutnya, belajarlah dengan baik. Dan pahamilah kekuatan puisi. Aku dari 12 rasi bintang, ahli terkemuka di dunia persilatan, tapi bisa dikalahkan satu gerakan. Kau teratas karena tidak bisa lebih tinggi lagi. Aku teratas karena tidak ada yang lebih tinggi dariku. Yuda, aku selalu yakin kamu bukan manusia biasa. Gak sangka kamu diam-diam seorang ahli. Teknik pedang indah itu aku gak pernah lihat atau dengar. Nona, Otan termasuk yang terlemah di antara 12 rasi bintang. Kalahin dia nggak gitu mengesankan. Mika, kok ngomong gitu? Yuda selamatkan kita. Aku cuma bilang fakta. Nona, suruh urus tubuh ini dengan baik. Ada hal yang harus aku urus. Yuda, kamu kemana? Nonaku datang bawa pakaian. Sepertinya dia nggak di sini. Nona, besok Istana Bintang akan lakukan serangan. Kekuatan besar itu dia sama sekali nggak cukup. Dia pasti sangat takut dan kabur. Istana Bintang itu kejam. Di dunia persilatan yang masuk daftar buruan sudah pasti tamat. Hewan pun kena. Kalau dia sungguh tinggalin Gunung Pedang, kuharap dia pergi dengan selamat. Sekarang Yuda gak ada yang tahu dia di mana. Meski gitu, selama dia bisa hindari bencana ini dan selamat, aku akan lega. Nona, kamu sungguh kasih hatimu padanya. Susah payah buat baju ini sangat perhatian dan tulus. Sedangkan dia kabur tanpa pamit. Kulakukan ini semua tanpa pamrih. Selama dia hidup dengan baik, itu sudah cukup. Lagipun, dia selamatkan aku lagi. Nona, kalau si buta itu sungguh peduli padamu saat serangan Istana Bintang besok, kenapa dia nggak lindungi kamu dan malah tinggalin kamu? Gimanapun, Tuan Carlos sudah kirim undangan, banyak pahlawan datang kasih bantuan. Kita enggak butuh si buta Yuda. Yuda, kuharap kita bisa bertemu lagi. Cuma dia yang tulus kepadaku. Teman lama, sudah 3 tahun kau terkurung. Kau pasti haus. Tuan Carlos, Marcel dari Sekte Agung Langit berikan dukungan. Tuan Marcel, aku tidak sangka Istana Bintang menguat tiba-tiba, bahkan lebih sombong.
Bahkan berani buru Gunung Pedang. Sekte Langit tidak akan diam. Tuan Marcel, kedatanganmu kali ini sungguh seperti anugerah langit. Dengan bantuan kalian, Gunung Pedang jadi berpeluang baik untuk lawan Istana Bintang. Kita ini saudara. Pada saat berbahaya, kita harus bersatu. Aku Carlos berterima kasih. Carlos, Sekte Pedang Surya datang sesuai janji. Para murid Sekte Pedang belajar berpedang agar saat dalam bahaya kami bisa tegakkan keadilan. Kali ini kami akan gunakan teknik pedang ganas untuk bantu Carlos tumpas kejahatan Istana Bintang. Tuan Surya, kedatanganmu ini kehormatan besar bagi Gunung Pedang. Tuan Carlos. Istana Bintang telah tebar kejahatan di dunia persilatan. Kali ini mereka menantang. Sekte Logam akan buat mereka sadar keadilan itu tajam dan tak terhentikan. Tuan Surya, bantuan Sekte Logam di saat-saat tergelap kami, aku, Carlos, tidak akan lupa. Tuan Carlos, Gunung Pedang itu sekte mulia. Kok bisa sekte ini dihina para iblis? Sekte Belati kami selalu bersama kalian baik makmur atau mundur, hidup ataupun mati. Terima kasih Tuan Ferry. Tuan Ferry. Nona, banyak ahli silat teratas yang datang. Sepertinya Istana Bintang gak semenakutkan itu. Mika, katamu, Yuda sungguh pergi. Dia sampah gak guna, si buta yang akan gagal dengan reputasi jahat Istana Bintang. Kok dia berani tetap bersama kita? Baguslah dia pergi. Yuda. Tuan, Yuda datang memberikan dukungan. Barusan apa yang kudengar? Orang buta datang untuk membantu? Bocah buta, apa kau bisa lihat di mana orang Istana Bintang? Jangan sampai kau tidak berguna dan memaksa kami melindungimu. Ini sungguh konyol. Bahkan jalanmu tidak stabil. Tapi berani datang untuk bantu, tepatnya bantu dengan apa? Sungguh lucu. Hena, jangan bodoh. Ini hidup mati lawan Istana Bintang. Ini bukan hal yang bisa kau campuri. Cepat cari tempat sembunyi. Jangan permalukan diri. Sekte besi cuma berdiri dengan yang kuat. Buta tidak berguna sepertimu. Tidak layak dengan kami. Dasar buta kotor, kamu belum pergi. Kukira sudah kabur ribuan mil jauhnya. Yuda, kamu gak pergi. 3 tahun lalu, kita jalin hubungan. Aku tidak pernah menganggap itu serius. Tapi hari ini, aku akan menikahimu. Nikahi Nona aku, buta kotor. Nona kasihan padamu dan jadikan penjaga malam. Dan sekarang nekat mau menetap di Gunung Pedang. Apa? Penjaga malam sepertimu ternyata punya hubungan dengan Kiara, pewaris Gunung Pedang? Kiara itu putri berharga Carlos. Carlos, kenapa bisa kau nikahi Kiara dengan orang cacat itu? Kau telah menghancurkan seluruh kebahagiaannya seumur hidup kan? Si penjaga malam buta, tanpa kalian bela diri, penampilan buruk, tapi bisa menikahi Kiara yang begitu cantik. Itu sia-siakan anugerah kan? Langit tidak akan merestui. Katak makan angsa. Kacau. Hadirin. 3 tahun lalu putriku tiba-tiba diserang oleh Istana Bintang. Yoel, Sam, dan Chris. 3 ahli terkemuka. Terluka parah, dia lompat ke laut untuk kabur. Yuda lah yang temukan dia dalam keadaan pingsan di tepi sungai. Itulah kenapa Kiara bisa selamat. Untuk balas budi, Kiara dengan sukarela menikahinya. Meskipun dia buta, dia masih punya hati mulia. Dan si buta kotor penjaga malam sepertinya berani bahas kesatria dengan kita. Meski aku buta, tapi hatiku tidak. Izinkan aku bertanya, apa itu kesatriaan? Apa arti jadi pahlawan?
Pahlawan itu yang punya keahlian bela diri hebat dan terkenal di seluruh dunia. Cuma beberapa orang yang pantas. Kau itu buta, sampah lemah. Di dunia yang utamakan kekuatan ini, cuma semut yang layak diinjak-injak. Dan kau berani bahas kesatriaan? Sungguh gila. Pahlawan sejati harus dari golongan mulia, dengan status mulia dan identitas hebat. Barulah bisa pimpin jalan yang benar. Kau cuma si buta yang hidup dengan bunyikan lonceng, tidak bersekte, berstatus rendah. Kata kesatria itu suci, bukan hal yang bisa kau nodai. Di dunia persilatan, pahlawan bisa ubah jalan tempur. Satu panggilan banyak respons. Lihatlah dirimu, kalau ada pedang, kau tidak bisa hindari. Masih berani bahas keadilan. Cepat bersembunyi saja, jangan permalukan diri. Kalau tidak saat Istana Bintang tiba, satu belasan akan membelahmu. Jadi pahlawan harus ada metode kejam dan kekuatan untuk mendukungnya. Orang buta sepertimu tidak ada daya tempur, sembunyi pun akan menjadi beban. Punya hak apa kau bahas kesatria dengan kami? Itu penghinaan pada kata pahlawan. Hadirin, jangan remehkan Yuda. Meski nggak bisa melihat, dia nggak seperti yang kalian katakan. Kemarin dia lawan Otan dari 12 rasi bintang sendirian tanpa takut dan membunuh dia. Nona, kalau orang buta bisa jadi pahlawan, maka aku Marcel bisa petik bintang di langit. Orang buta kalahkan ahli dari Istana Bintang. Siapa yang percaya? Dia pasti pandai bicara, gunakan beberapa kalimat untuk membingungkan Nona Kiara dan tutupi fakta. Itu salah. Yuda pantas dapatkan itu. Jadi kenapa kalau dia kesatria? Dia cuma satu hal saja. Meminjam kekuatan rasi bintang menaklukkan dunia manusia. Lara Selva, besar juga nyalimu mengundang orang sebanyak ini. 12 rasi bintang, Wilma Lancoki Pram. Persekutuan berdarah besi, gerbang ilahi dan berkasah, kelompok pedang gila, perguruan pedang langit tepat sekali datang. Pas sekali untuk Istana Bintang menangkap kalian sekaligus. Sombong sekali. Istana Bintang benar-benar berani sekali. Berani sekali di depan kami para ahli. Arogan begini. Penjahat rendahan penuh dosa. Berani sekali mengoceh. Aku Ferry Yuda sudah berkeliling dunia silat bertahun-tahun. Tidak pernah melihat orang yang benar-benar tidak tahu diri. Sekumpulan orang-orang bodoh. Hari ini kalian akan mati di sini. Wilma Lancoki Pram. Kalian di Istana Bintang tidak melebihi peringkat 2-7. Cuma kalian berdua mau menghabiskan semua pendekar. Itu cuma mimpi saja. Yang kalian sebut kelompok terhormat akan bersama saling melindungi Istana Bintang. Kenapa nggak boleh cari bantuan dari luar? Aliran pedang negeri Javas, Seth Hayato, memberi salam pada kalian. Wilma Lancoki Pram. Ternyata kalian bekerja sama dengan orang jahat. Kalian binatang lebih hina dari babi dan anjing. Benar-benar gila bersekutu dengan orang Javas. Penghinaan untuk keuntungan pribadi. Lebih hina dari babi dan anjing. Kalian para penjahat, sehari-hari melakukan kejahatan, mengguncang dunia persilatan. Cuma pertumpahan darah sudah biasa. Sekarang kalian tega bersekutu dengan orang Javas, memanfaatkan kekuatan dari luar untuk bantai dunia persilatan Tiongkok Tengah. Niat jahat pantas dibunuh. Negeri Javas dan Saika Agung punya dendam yang dalam, tidak berakhir hingga 100 generasi. Beraninya kalian bersekutu dengan orang Javas. Beraninya kalian harus mati. Bagus sekali Istana Bintang untuk mendominasi dunia persilatan. Tidak peduli dengan kehormatan leluhur. Dunia persilatan itu kejam, cuma berpihak ke yang lebih kuat. Itu baru benar. Tuan Seth, orang Javas, 3 pendekar pedang. Dibandingkan kalian yang menganggap pihak benar, 100 kali lebih baik dari kalian para sampah. Mengikuti negeri Javas, kita bisa menikmati hal yang tak terhingga, kekayaan dan kehormatan. Kalian cuma iri. Semuanya. Saika Agung ada pepatah kuno. Orang yang pintar itu orang yang tahu waktu. Berserah ke negeri Javas, kalian akan dapat kekayaan dan kehormatan. Wilayah Saika Agung
tidak akan biarkan kesombongan orang Javas. 8 serangan pedang gila. Iya. 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 Hup. Iya. Hup. 8 serangan pedang gila yang bagus. Pedang gila saudara Ferry sangat luar biasa. Orang Javas pasti tidak bisa menahannya. Teknik pedang Ferry kuat tak tertandingi. Setiap pukulan pedang mematikan. Orang Javas akan kalah dalam 10 gerakan. Orang Javas ini berani sebut dirinya pendekar pedang 3 negeri Javas. 8 serangan pedang gila, tidak berani terima satu pun. Kelihatannya ini pedang suci ketiga Set Hayato. Cuma terlihat bagus, tapi tidak berguna. Nona, cepat lihat. Senior Ferry ternyata ahli tertinggi bela diri, membuat orang Javas ketakutan dan mundur. Persilatan Saika Agung selalu berisi para jenius. Gak takut seorang pedang suci negeri Javas. Ferry, bukan lawannya orang Javas. Yo, kamu orang buta, lihat pun gak bisa. Berani bicara seenaknya tentang keadaan di sini. Senior Ferry jelas mendominasi, memukuli orang Javas sampai cuma mampu bertahan. Kamu di sini cuma bicara omong kosong, lucu sekali. Setelah 3 gerakan, Ferry akan kalah. Sudah cukup bermainnya. Ingat, bisa lihat aku mengeluarkan pedang, itu kehormatan seumur hidupmu. Apa? Ini teknik mengendalikan pedang orang Javas. Kenapa bisa begini? 8 serangan pedang gila saudara Ferry ternyata tidak bisa menahannya. Teknik terbang pedang ini, teknik pedang sihir apa ini? Orang Javas tadi menyembunyikan kemampuan pukulan pedang darinya. Kecepatan dan kekuatan bagaimana bisa sampai setingkat ini? Awalnya mengira orang Javas tidak berani terima serangan karena lemah. Ternyata dia sedang mengintip teknik pedang Ferry, lalu lakukan pukulan mematikan. Taktik dan tipu daya orang Javas ini sangat menakutkan. Senior Ferry yang kuat, luar biasa. Kenapa dia seketika begini? Pedang orang Javas ini mematikan. Yuda, gimana kamu tahu Senior Ferry akan kalah? Dengar. Tuan Carlos, aku Ferry sudah berkeliling di dunia persilatan, merasa teknikku lebih unggul, tapi tidak menyangka di hadapan pendekar pedang orang Javas ternyata sangat lemah. Saudara Ferry, jangan menyalahkan diri. Orang Javas licik dan banyak tipuan, gerakan kejam dan ganas. Kau tadi mendominasi di awal, menunjukkan kehebatan teknik pedang Saika Agung. Kekalahan hari ini bukan karena dirimu. Masih bicara omong kosong. Kalian yang disebut ahli di hadapan pendekar pedang negeri Javas cuma pasukan lemah yang mudah hancur. Biasanya satu persatu menganggap diri selalu benar. Di dunia silat sangat gagah dan dihormati. Tapi ketika ketemu ahli, tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Cepat tunduk dan mohon ampun. Kalau enggak, Tuan Set masih bisa lanjut hidup sebagai anjing. Awalnya mengira Saika Agung menghasilkan orang berbakat, seorang jenius tak tertandingi, tapi ternyata di bawah pengendalian pedang terbangku, kalian satu persatu cuma semut yang bisa dibunuh dengan tangan saja. Lemah sekali. Siapa yang semut? Cuma tanya kelompok pedang langit, kalian akan tahu. Hiya, hit, hiya, Surya. Bahkan Tuan Surya bukan lawannya. Pedang Set Hayato, di sini tak ada yang bisa menahannya. Istana Bintang bersatu dengan negeri Javas. Kebun Gunung Pedang hari ini nggak lolos dari bencana. Kau bukti dunia persilatan Saika Agung penuh dengan semut merah menyedihkan. Tunduk di hadapanku, aku akan membiarkanmu hidup. Jangan bunuh aku. Tidak mau mati. Hancurkan kemampuan bela dirimu, lalu menyerah kepada negeri Javas kami. Jadi anjing untuk negeri Javas. Iya.
Tuan Set punya kekuatan hebat tak tertandingi. Dunia persilatan Saika Agung di hadapan Tuan benar-benar seperti semut. Aku akan hancurkan kemampuan diriku. Aku rela bekerja keras. Menjadi sapi ataupun kuda, aku bersedia. Surya Yori, kau orang yang tidak tahu malu. Tadi dalam sehari-hari, kau orang terlihat adil dan berani. Tapi saat kritis untuk hidup, kau melakukan hal yang keji dan tidak manusiawi. Apa kau pantas untuk kelompok pedang langit dan leluhur? Pengecut lemah takut mati. Kau mempermalukan Saika Agung. Pemimpin Yori, kau mengkhianati Saika Agung agar tetap hidup. Tindakan ini sama dengan sampah dari istana binatang. Apa bedanya? Mengenal wajah tapi hati tidak tahu. Biasanya berpura-pura alim dan bermoral. Ketika diambang hidup dan mati, sifat aslinya terlihat. Orang seperti ini tidak layak disebut terkenal dan benar. Menjadi aib besar Saika Agung. Kalian sekumpulan orang bodoh. Tuan Set akan membunuh kalian tanpa usaha sedikit pun. Yang kalian pertahankan cuma semangat lucu. Yang kalian sebut keadilan sama sekali tidak masuk ke akal. Tidak menghargai kebaikan. Aku menghancurkan kemampuan diri. Tunduk dan jadi anjing negeri Javas. Baru bisa tetap hidup. Pendekar Saika Agung. Lebih baik hancur seperti permata daripada hidup seperti ini. Hadapi musuh asing yang jahat. Tak perlu bahas lagi keadilan. Maju bersama-sama. Hancurkan mereka semua. Sampai tak tersisa. Sekalipun kalian semua menyerang bersama, kalian bukan lawan orang Javas. Yuda, apapun keadaannya, aku akan hidup dan mati bersama Gunung Pedang. Kamu cepat pergi. Pergi semakin jauh semakin bagus. Aku bilang berlutut, kalian tidak berlutut. Sekarang tahu Tuan Set sangat luar biasa, kan? Dari awal tahu akan seperti ini. Untuk apa bertindak seperti ini? Sekelompok orang bodoh tidak tahu diri. Kau mau tidak jadi anjing negeri Javas? Negeri Javas pantas menjadi anjing Saika Agung. Kau mau tidak jadi anjing negeri Javas? Aku. Kau mau tidak jadi anjing negeri Javas? Aku mau. Kalau ingin jadi anjing, hancurkan kemampuan dan tunduk. Tuan, sudah aku hancurkan kemampuan diriku. Aku mohon, tolong ampuni aku. Levin Harun, bukannya kau keras kepala sebelumnya? Kenapa sekarang tidak bisa bicara lancar? Seperti aku, pintar dan tunduk lebih awal. Tidak perlu mempermalukan diri seperti ini. Aku adalah anjing negeri Javas. Negeri Javas telah menyerang. Kita tidak bisa menghalangi musuh luar. Walaupun mati, tidak punya muka untuk menghadapi leluhur kami, Set Hayato. Kalau ingin membunuh, bunuh aku dulu. Saika Agung ada anjing mengibas ekor, mohon ampun. Kan orang gagah berdiri tegak. Negeri Javas tidak akan menaklukkan Saika Agung. Baiklah, aku akan memenggalmu, orang tua. Memutus tulang punggung Saika Agung. Anjing Javas berani menyakiti orang tuaku. Aku akan mati bersamamu. Wanita cantik. Wanita Saika Agung sangat cantik. Tunggu aku membunuh semua orang. Aku akan menikmatimu dengan baik. Dia adalah istriku. Yang kau katakan tadi, bahkan dewa tidak bisa melindungimu. Aku yakin. Wanita cantik Saika Agung, kalian terpuruk harus meminta bantuan buta tidak berguna menjadi pemimpinmu. Kemampuan tempur pria Saika Agung sangat kecil. Lebih buruk dari seekor anjing. Yuda, kau tidak berguna. Kau si buta tidak berguna. Tidak layak membangkang Tuan Set. Tuan Set bisa suka dengan istrimu. Itu kehormatan untukmu. Betul.
Kekuatan Tuan Set tak tertandingi. Para ahli seperti kami sudah kehilangan kemampuan. Kalau tidak mau mati, cepat suruh istrimu datang dan layani Tuan Set. Pastikan Tuan Set nyaman. Dia akan memaafkanmu dan gunung pedang terkenalmu. Yuda Loki, kau cuma orang buta. Mana punya kemampuan melawan orang Javas. Kau, gunung pedang terkenal, tidak bisa melindungimu. Cepat pergilah. Kamu orang buta busuk sekarang sudah di akhir hayat masih bicara omong kosong. Apa kamu ingin membunuh Nona? Set Hayato, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bukan istrinya. Aku nggak ada hubungannya dengan dia. Asalkan kamu melepaskan dia, aku akan... Sebagai pria Saika Agung yang mulia, ada musuh tidak akan ada aku. Ada aku tidak akan ada musuh. Kalau aku hidup dengan menjual istri, dengan 2 ekor anjing yang tulang punggung patah, apa bedanya? Buta! Siapa yang kau sebut anjing tulang punggung patah? Kalau aku itu anjing, maka istrimu itu anjing betina. Tuan Set, dia memukulku. Buta busuk tidak tahu mati ini memukul anjingmu. Bodoh. Yang memukul anjing harus lihat siapa tuannya. Aku lihat kau tidak menghiraukan negeri Javas dan pedang suci ketiga. Adik, meskipun cacat tekadmu kuat, sangat mengagumkan. Anjing Javas Set terlalu kuat. Kau lebih baik pergi. Jangan sia-siakan nyawamu. Selama Gunung Hijau masih ada, tak perlu takut ada kayu bakar. Adik, cepat pergi. Memang bisa kabur. Gunung Pedang, hari ini lalat pun gak bisa keluar dari sini. Tuan Set, simpan saja tenagamu untuk nikmati peran Saika Agung wanita cantik. Buta busuk, serahkan ke Istana Bintang saja. Baiklah, siksa dengan baik buta busuk yang tidak tahu diri ini. Aku ingin semua orang tahu yang tidak berani menuruti perintah negeri Javas akan mendapatkan nasib seperti apa. Tenang saja Tuan, hari ini aku akan buat si buta ini gak bisa hidup ataupun mati dengan tenang. Buta, kamu memiliki sedikit keberanian, tapi kamu bodoh dan gak sadar. Hari ini nyawamu sampai di sini saja. Yudah, cepat pergi. Wilma di peringkat 7 di Istana Bintang. Kekuatannya gak ada yang bisa sama. Cepat pergi, aku mohon ke kamu. Kalau aku pergi, kau bagaimana? Gunung Pedang terkenal bagaimana? Setiap inci tanah butuh inci darah. Sebagai pria Saika Agung, harus memecahkan orang Javas dengan cambuk. Tuangkan darah ke tenggorokan penjahat. Nona, si buta Loki ini sudah ketakutan hingga hilang akal. Dia nggak layak, kamu yang begini dari awal juga nggak layak. Perjalanan kita kali ini, jalan menuju alam baka tidak sunyi. Cuma tidak pernah terpikirkan yang akan menemani kita ke alam baka itu seorang buta pembekul lonceng. Adik untuk Nona Kiara, untuk Saika Agung, meski tahu akan mati tetap tenang. Keberanian untuk maju sudah lebih baik dari anjing Javas beribu jutaan kali lipat. Kalian tenanglah. Aku tidak akan biarkan siapapun menginjak daratan Saika Agung. Para Javas keluar Saika Agung dengan hidup. Orang-orang yang terbaring di sini, 2 dari mereka bicara 100 kali lebih baik dari kamu. Sekarang, tapi mereka menjadi anjing negeri Javas untuk pendekar pedang ketiga. Saat pedangku berada tepat di lehermu, aku ingin lihat apa kamu masih semangat keras kepala ini. Wisitan syair sin ada di pedangku. Apa kau akan menangkis pukulan pedang membekukan 19 benua? Atau kau menyerah saat Loman ditaklukkan? Buta ini isi pedang dengan isi puisi Tan Shairsin. Kamu terlalu banyak bicara bohong. Benar-benar cari mati. Yudah, kamu kenapa ambil pedang berkarat? Pedang rusak penuh karat. Bagaimana bisa melawan Wilma yang pedang bajak keras? Nona, pedang rusak milik buta ini gak akan bisa menahan serangan saat mereka gak memperhatikan segera bahwa Tuhan melarikan diri. 8 hukuman bintang, kuda lincah dan pasir berputar. Yudah, hati-hati. 100 tempur di padang pasir baju emas robek. Tidak kembali sebelum mengalahkan Loman. Anak ini bisa melukai Wilma. Peringkat kekuatan di Istana Bintang Wilma di posisi 7. Tidak menyangka kemampuan bela diri Yori jauh di atas kita semua. Apa aku lagi mimpi? Yudah, aku gak salah menilai kamu. Semua diam. Aku cuma lalai saja tadi, gak bisa menghindar. Semuanya, buka mata kalian. Dalam 10 gerakan, aku akan potong buta ini jadi potongan daging. Melawan aku, kau tidak punya kekuatan itu.
10 langkah membunuh 1 orang. Perjalanan 10.000 mil tanpa jejak. Isi pedang dengan isi puisi Tan Sairsin. Luar biasa juga. Kenapa? Kau mau belajar ya? Kalau kau tidak bersama Javas, aku bisa mengajarimu. Ah, aku tidak salah dengar kan? Kau buta yang akan mati. Mau mengajari Istana Bintang? Wilma seni pedang? Orang mau mati. Bagaimana bisa sombong sekali? Betul, kasih kau kesempatan. Benar-benar menjadi sombong. Wilma bertanya seni pedangmu itu. Cuma kasihan saja. Selanjutnya Wilma akan membunuhmu dengan 1 pukulan. Di dunia ini, yang bisa mengajari Wilma seni pedang cuma pendekar pedang Javas, Tuan Set. Ya, Wilma, jangan bermain dengan orang ini. Hentikan permainan ini. Potong tangan dan kakinya. Ikat istrinya dan bawa ke sini. Cepat berikan padaku. Bersenang-senang. Ayah, pertandingan ini sebenarnya siapa yang menang? Wilma dan Yuda, kemampuan mereka kuat. Aku juga tidak bisa melihat siapa yang akan menang. Pendekar pedang ketiga Javas punya pandangan tajam. Kekuatannya di atas rata-rata. Kalau kau harus mati jam 3 malam, Raja Neraka tak berani biarkan kau hidup sampai jam 5 pagi. Ya, kau anjing yang baik. Sangat bagus. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Wilma, kau dengar tidak Tuan Set bicara? Jangan main-main. Batu yang menghalangi jalan ini, selesaikan dia. Gimana ini? Apa? Hah? Bagus. Yeah, bagus sekali. Ya, bagus. Barusan kau bilang selesaikan siapa? Barusan kau bilang selesaikan siapa? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ini Istana Bintang peringkat 7. Kau buta yang tidak bisa melihat. Bagaimana bisa bunuh dia dengan 1 pukulan? Kau coba saja kemari. Nanti kau juga tahu. Ayah, apa kamu lihat itu? Yuda, dia sangat luar biasa. Iya, ternyata pahlawan muda. Pantas saja Nona Kiara ingin menikahi dia. Ternyata dari awal sudah tahu seni pedangnya luar biasa. Tidak tersaingi. Iya, dia tidak membohongi kita. Kita cuma menilai dari penampilannya. Tidak bisa dipercaya. Cuma beruntung saja. Cuma bisa menyelesaikan Istana Bintang peringkat ke-7 Wilma. Peringkat 2 Coki. Dan pendekar pedang ketiga Tuan Set masih di sini. Betul. Masih ada 2 orang ahli bela diri sejati. Tidak peduli kalian berusaha sekeras apapun. Tidak akan mengubah apapun. Iya, kau punya pandangan yang bagus. Tidak sia-sia. Terima kalian sebagai anjing. Tuan Set benar. Kalian itu cuma beruntung. Wilma cuma meremehkan lawan dan lalai saja. Buta busuk, waktumu habis. Matilah. Hiya. Nona, lihat. Bertemu orang yang benar-benar kuat, buta ini kembali ke bentuk aslinya. Wanita cantik, orang bijaksana tahu kapan menyerah. Ajaklah nonamu dengan baik untuk menaatiku. Aku akan mencatat jasa besarmu. Aku Kiara Finn lahir di Saika Agung dan mati di Saika Agung. Lebih baik hancur seperti permata daripada hidup seperti genting. Kalau kamu mau membawa aku, mimpi saja. Baiklah. Saat buta busuk ini mati, siapa lagi yang akan melindungimu? Pada waktunya kau akan taat, tunduk dan melayaniku. Buta busuk, bukannya kau bisa membaca puisi? Baca, kenapa tidak baca? Hah? Buru-buru sekali pergi ke neraka cari Wilma. Akan aku puaskan keinginanmu. Jangan sombong. Iya. Seni pedang yang sangat bagus. Bagus. Seperti kilat mematahkan amarah. Berhenti seperti laut punya cahaya jernih. Baiklah. Kau berpura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat. Aku tidak pernah bilang aku lemah. Dan aku selalu menekankan kalau aku kuat. Cuma kalian tidak percaya. Kau juga orang Saika Agung. Menyerah menjadi orang yang baik, memilih menjadi anjing. Aku pilih jadi anjing pemenang daripada menjadi yang kalah. Pikiran yang sederhana. Kau tidak mengerti? Aku cuma mau kekayaan. Memangnya itu salah? Kau tahu juga apa yang disebut orang menang jadi raja, orang kalah jadi musuh. Kau harus tahu. Anjing sepertimu ini, walaupun masih hidup,
tapi sudah mati. Tuan Set, tolong aku. Tolong aku. Negeri Javas kami cuma terima anjing yang berguna. Kau sudah setengah tidak berguna. Tidak cocok untuk hidup. Istana Bintang, semua sampah yang tidak berguna. Kalian orang Saika Agung semuanya semut. Bahkan tidak bisa mengalahkan orang buta. Sampai aku pendekar pedang harus turun tangan. Anjing Javas. Bukannya kau bilang kau pendekar pedang? Jangan kau pikir membunuh 2 anjing bisa berlaku sombong di depan pendekar pedang. Kalian orang Saika Agung di depan negeri Javas yang kuat. Kalian itu babi yang akan disembelih. Semua ini pendekar pedang. 1 jari saja cukup untuk hancurkan semut seperti kalian. Cukup omong kosong ya. Kau ingin serang aku? Pria sejati kenapa tidak pakai pedangmu? Atau mau dunia berguncang oleh badai petir? Buta busuk. Kau masih berani tidak sopan di hadapan Tuan Set? Hari ini tidak seperti kau gunung pedang penuh mayat berserakan. Cepat menyerah dan biarkan diri ditangkap. Betul. Kau buta busuk, tunduk dan jadilah anjing. Kalian sekelompok orang bisa dibiarkan hidup. Kalau tetap keras kepala dan jadi musuh pendekar pedang Set, gunung pedang kalian, 1 orang pun tidak akan hidup. 2 anjing punggung patah, membantu musuh kita Javas dan menggonggong keras. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu begini. Pendekar Yuda, jangan hiraukan 2 anjing Javas itu mengganggumu dalam seni pedang. Aku percaya padamu, kau akan berhasil membunuh hantu Javas. Hip. Iya. Aura pedang yang kuat. Inilah pendekar pedang dari negeri Javas. Kekuatan sesungguhnya. Ini berbeda dengan Wilma dan Coki. Level mereka berbeda. Seperti akan ada banyak bencana. Sialan. Ayah, kenapa jadi begini? Tuan Set Agung dan perkasa, kau buta busuk. Cahaya redupmu berani bersaing dengan terang bulan dan matahari. Sungguh buat orang ketawa. Pendekar pedang Javas bukan semut seperti kalian bisa kalian bayangkan. Apa sekarang menyesal tidak lebih awal menyerah ke Tuan Set? Sayang sekali, kalian sudah terlambat. Ayah, cepat pikirkan solusi. Yuda mungkin sudah akan... Nona, kamu bahkan bisa lihat buta itu akan kalah. Dia punya solusi apa? Cepat pikirkan cara hadapi Set yang marah. Ternyata langit akan membunuh gunung pedang kita. Enggak, Yuda belum kalah. Kalau Set seluar biasa yang dia bilang pasti sudah bertindak sejak awal. Kalian percaya buta ini bisa mengalahkan Tuan Set? Lebih baik percaya babi betina bisa memanjat pohon. Daripada percaya buta bisa menyelamatkanmu, lebih baik kau bersihkan dirimu dan panaskan tempat tidur. Tunggu Tuan Set untuk bersenang-senang. Surya, kamu nggak tahu malu. Kalau Yuda menang, terus gimana? Yuda akan menang kalau dia bisa menahan pukulan dari Tuan Set. Aku akan makan gendang itu. Wanita cantik, karena kau mau dia mati, pendekar pedang akan memuaskan keinginanmu. Iya. Yuda, cepat menghindar. Iya. Ini Majiaho. Iya. Bunuh semua musuh. Kembalikan hakku Majiaho. Syair Majiaho masuk ke dalam pedang. Pukul musuh dengan keras, gerakan pedang yang bagus. Bagus, sangat bagus. Majiaho dari Jenderal Mahen. Bunuh mereka yang menyerang Saika Agung. Yang dibantai itu anjing penindas Saika Agung. Yuda, kau sudah membela dunia persilatan Saika Agung melepas kemarahan kita. Bagus, aku bermain pedang setengah hidup. Belum pernah melihat pedang seindah ini. Dan sangat kuat. Dulu Jenderal Mahen menantang Raja Saf dengan tombak. Sekarang Yuda memenggal Javas dengan pedang. Itu garis kekuatan Saika Agung. Itu takdir keberuntungan Saika Agung. Kurang ajar. Mata kalian buta ya? Hah? Tidak lihat Tuan Set sengaja melepaskan orang buta ini? Sengaja melepaskan? Tanya pada tuanmu. Apa barusan dia sengaja melepaskan? Masih saja ragu. Selain Tuan Set sengaja mengalah pada si buta busuk 1 pukulan. Tak ada kemungkinan lain. Gak peduli dia mengalah apa enggak, Yuda sudah memukul tuanmu dalam 1 gerakan. Sesuai perjanjian, Surya, kamu makan genderangnya. Makan apa? Kiara, kau itu cuma mainan yang menarik perhatian Tuan Set sementara. Aku tidak mau bicara denganmu. Tuan Set, barusan kau terlihat ketakutan dan tidak fokus. Aku sangat puas. Tapi 2 budak yang kau pelihara
Aku tidak suka dengan mereka, terutama yang bernama Surya. Oh, lalu mau bagaimana? Ternyata kau sangat suka jadi budak. Kalau begitu gerakan berikutnya kalau kau kalah dariku. Budak yang baru saja kau ambil akan berlutut, minta maaf kepada tunanganku dan menyalak seperti anjing. Bagaimana? Surya curang dalam bertaruh. Apa hubungannya denganku? Dasar buta brengsek. Kau membuatku marah. Bukannya kau terus mengatakan kalau tuanmu tidak terkalahkan? Kenapa? Kenapa tidak berani taruhan? Tuan Seth, aku akan menjadi budakmu dan berlutut pada orang lain. Bukannya itu sama saja menampar wajahmu. Kau tidak boleh setuju. Diam kau. Kalian berdua tidak lebih dari budak rendahan yang aku pungut di Saika Agung. Digunakan sebagai barang taruhanku. Cukup untuk beri kemuliaan pada leluhurmu, Surya. Bagaimanapun juga, kau si buta busuk. Kau berhasil membuatku murka. Hit! Kilatan naga terbang. Hiya! Iya. Iya. Brengsek. Kau melukai pendekar pedang ketiga dari negeri Javas. Aku tidak cuma melukaimu. Aku juga akan membunuhmu. Tidak mungkin. Pendekar pedang ketiga negara Javas tidak akan kalah. Kilatan 9 naga. Jangan menunggu lebih lama. Kepala berubah menjadi putih. Dan kesedihan datang terlambat. Het! Hiya! Hah! Tuan Seth, ini... Yuda, kamu gak apa-apa? Yuda, kamu gak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Seth, sekarang kau sudah tidak punya kesempatan menang. Sekarang, suruh kedua budakmu berlutut di hadapan tunanganku dan minta maaf. Buta busuk. Tuan Seth kasih ampun dan membiarkan kau hidup sampai sekarang. Kau jangan tidak tahu diri. Lagi pula, siapa yang bilang Kiara itu tunanganmu? Dia itu cuma salah satu budak dari Tuan Seth. Diamlah, berlutut. Celaka. Ayah, ada apa? Negeri Javas punya teknik pedang langit melayang yang punya gerakan fatal. Kilatan naga langit. Kekuatannya luar biasa. Siapapun yang melihat akan mati. Untuk lepaskan teknik ini, dia harus membayar dengan nyawanya. Semua yang melihat akan mati. Ini bukan teknik pedang manusia. Mereka bisa membunuh naga dan bahkan dewa. Hah? Yuda, cepat bunuh dia. Kalau tidak kita semua bisa mati. Yuda, cepatlah. Kalau tidak akan keburu. Gak perlu. Teknik pedang Yuda sudah mencapai puncak. Dia pasti punya cara untuk menang. Leluhurku dari Sekte Agung Bela Diri Surgawi dan belasan kakak seperguruan dan guru semua mati karena teknik kilatan naga terbang ini. Katanya tidak ada yang benar-benar melihat teknik kilatan naga terbang. Karena semua yang melihatnya sudah mati. Apa? Kalau langit ingin dia mati, harus dibuat gila lebih dulu. Hari ini kalian semua tamat. Buta busuk. Aku mau lihat bagaimana kau mengatasi teknik Tuan Seth. Adakah kemungkinan kalau orang Javas ini masih hidup cuma karena aku punya ketertarikan pada teknik kilatan naga terbang? Kalau begitu mati saja. Celaka. Sekarang Seth dalam kekuatan dan kecepatan meningkat 10 kali lipat. Ini hal yang tidak bisa dilawan oleh manusia biasa. Noda sejarah belum berbalut darah. Dendam prajurit kapan padamnya? Naik kereta perang, tancapkan roda pada gunung. Berpesta daging musuh dalam mangkuk. Dalam lelucon haus kami minum darah mereka. Tunggulah, kami akan susun ulang. Kami akan susun kembali negara yang hilang. Kami menghadapi istana ke pelataran mahkota. Bagus. Nona, orang Javas kalah. Bagus. Wisi Saika Agung bisa menjadi pisau. Yuda, sangat luar biasa. Kita menang.
Sejak zaman dulu pahlawan muncul dari anak muda. Kemampuan pedang Tuan Yuda luar biasa dan mendapat pujian tertinggi dariku. Gunung Pedang pantas menjadi yang nomor 1 di dunia, penuh dengan tokoh berbakat. Apa yang terjadi ini akan menggemparkan dunia. Tuan Marcel, bukannya kau bilang kalau orang Javas yang bernama Seth ini kemampuannya tidak manusiawi? Kesalahanku karena buta akan kebenaran, tidak tahu kalau kekuatan Tuan Yuda tidak terkalahkan. Ngomong-ngomong, mata Tuan Carlos sangat jeli. Bisa membawa Tuan Yuda pahlawan muda ini. Sepertinya posisi ketua aliansi persilatan menjadi milik Gunung Pedang. Benar, Tuan Carlos. Baik itu kau atau Tuan Yuda yang menjadi ketua aliansi Sekte Agung Surgawi, kami akan mendukung tanpa keraguan. Kalian berdua terlalu memuji kemampuan bela diriku terbatas, bahkan tidak sampai seberapanya Tuan Yuda. Kalian terlalu memujiku. Siapa yang izinkan kalian pergi? Aduh, Tuan Yuda, kami salah. Tolong lepaskan kami. Mulai sekarang aliansi darah besi akan dibawa perintahmu. Anggap saja kami angin lalu dan lepaskan kami. Kalian kira kalian berdua masih bisa hidup? Bagus, hukuman yang pantas. Menjual negara untuk mencari keuntungan pantas untuk dibasmi. Tikus pengkhianat negara dibunuh oleh Tuan Yuda dalam satu tebasan. Anggap saja kalian beruntung. Cih. Tuan Carlos, aku dengar Nona Kiara dan Tuan Yuda sudah bertunangan. Kapan akan mengundang kami minum anggur pernikahan? Gunung Pedang ternama punya menantu luar biasa seperti Tuan Yuda. Kalau nanti jadi orang berpengaruh, jangan lupakan kami. Kenapa tidak pilih hari saja daripada menunggu? Ayo kita minum arak hari ini, lalu baru turun gunung. Baiklah, baiklah, baiklah. Bukannya ini kebahagiaan ganda? Hari ini tidak mabuk, tidak boleh pulang. Kemampuan bela diri Tuan Yuda tidak tertandingi. Kesetiaannya menjulang ke langit, putriku tahu dia bodoh. Dan Gunung Pedang ternama takut tidak layak. Yuda, apa kamu bisa nggak suka aku karena kemampuan bela diriku buruk? Dari awal sampai akhir, kau tidak pernah membenciku karena aku buta. Bagaimana aku bisa membencimu? Bukannya mereka berdua serasi sampai selamanya? Ngawal, kirim undangan ke semua penjuru dalam 3 hari. Seluruh tokoh penting datang ke Gunung Pedang untuk menyaksikan kehebatan pengantin pria. Ya bagus, 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 bagus. Terima kasih Tuan Carlos, memenuhi permintaan kami. Nona, walaupun bela diri Tuan Yuda nggak terkalahkan, dia masih saja buta. Kalau ini tersebar dan para kerabat melihatnya, bukannya mereka akan menertawakan Anda. Jangan bicara omong kosong. Yuda, jangan dengarkan omong kosong Mira. Kiara, dalam 3 hari, aku akan kasih kau pernikahan yang mengguncang dunia. Salam yang mulia, Tuan Seth membunuh semua orang di Gunung Pedang. Yang mulia, awalnya Tuan Seth mau menyapu seluruh Gunung Pedang, tapi tiba-tiba muncul seorang penjaga malam buta. Dia telah membunuh Tuan Seth. Apa? Orang buta? Orang buta itu bernama Yuda. Yuda? Kakak, kau menghilang 3 tahun tanpa jejak dan menjadi buta. Karena kau buta, kau harus sembunyi seperti tikus. Berani kau bunuh ahli pedang Javas mengacaukan rencanaku. Kau pantas mati. Di mana dia sekarang? Masih di Gunung Pedang. Dalam 3 hari, dia akan menikahi putri pemilik Gunung Pedang, Kiara Finn. Yuda, waktu itu kau bilang tidak tertarik pada kekuasaan, menyerahkan gelar Raja Utara dan pergi tanpa pamit. Aku lihat kamu menggunakan Gunung Pedang sebagai loncatan untuk mengguncang dunia bela diri. Yuda, kau sama sepertiku. Tujuan akhirmu adalah untuk naik tahta. Raja Utara, kau masih harus menerima syarat negara Javas kami. Negara Javas akan mengirim ahli terkuat untuk menolongmu naik tahta. Baiklah, aku menyetujui semua syarat dari Javas tanpa kecuali. Bagus. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Faris Cahyadi, anak dari penguasa kota Jaya, terkenal sebagai playboy. Biarkan dia mengetahui Kiara dari Gunung Pedang, gadis yang paling cantik di dunia. Mengerti? Lapor. Yuda meminta untuk bertemu. Hah? Cepat, buka gerbang utama untuk menyambutnya. Suruh Yuda menemui aku. Baik. Yuda, salam pada Kaisar.
Yuda, cepat bangunlah. Yuda, kamu menghilang selama 3 tahun. Kemana kau pergi? Aku mengutus pengawal kaisar mencarimu kemana-mana. Tidak dapat kabar sama sekali tentangmu. Matamu. Setelah banyak perubahan, aku menjadi buta 3 tahun lalu. Waktu itu, gelar Raja Utara harusnya menjadi milikmu, Kaisar. Hatiku tidak pernah memikirkan kekuasaan, tidak rela melihat pertengkaran saudara. Aku berikan pada adikku Yoga, karena keputusanku sendiri. Terlebih lagi, Kaisar terdahulu menunjuk aku sebagai hakim. Itu sudah merupakan anugerah. Bagus. Kedatanganmu kali ini ada urusan apa? Lapor pada Kaisar. Aku ada 2 masalah besar yang mau dilaporkan. Teruskan. Negara Javas berdatangan ke Saika Agung dengan ambisi besar. Apa mungkin di antara menteri ada yang berkhianat dan membantu mereka? Tolong Kaisar berhati-hati. Ambisi besar negara Javas tidak bisa dibiarkan. Akan kusuruh pengawal Kaisar menyelidikinya. Masalah kedua, aku dan Putri Gunung Pedang Kiara saling menyukai. Aku minta Kaisar memberkati pernikahan kami. Tunggu kau melamar. Aku harus memberikan pengantinmu mahar. Mahkota Phoenix Emas dan Mutiara Laut Selatan pastinya akan membuat seluruh dunia tahu. Jenderal Utaraku tidak ada duanya. Terima kasih, Kaisar. Mira, gaun pengantin ini bagus nggak? Cantik nggak? Bagus, nggak peduli seberapa bagusnya. Nona awalnya sudah kelihatan seperti seorang dewi. Sekarang menggunakan pakaian pengantin lebih cantik lagi. Cuman sayangnya dia nggak bisa melihatnya. Ibu, dengarkan penjelasanku. Ibu. Kalau aku nggak datang kemari, kamu anak yang nggak berbakti, apa akan menyembunyikan ini dariku selamanya? Membiarkan putrimu menikahi orang nggak beradab, penjaga malam yang buta. Bukannya sama saja mendorong putrimu sendiri ke jurang. Mana ada ayah semacam ini? Ibu, dunia bela diri akhir-akhir ini tidak stabil. Jadi, pernikahan Kiara tidak memberitahumu. Gak stabil, biarpun gak stabil juga gak boleh membiarkan orang buta menikahi cucuku yang sangat cantik dan lemah lembut. Betul, gimana bisa nona besar menikahi penjaga malam yang buta? Kalau tersebar keluar, muka Gunung Pedang mau ditaruh di mana? Betul, tidak peduli seberapa hebatnya dia tetap menjaga malam. Bisakah dia kasih mahar yang pantas? Mengharapkan sesuatu tanpa melakukan apa-apa, bahkan gak melihat dirinya sendiri. Orang buta beraninya merasa pantas untuk putri keluarga Finn. Kalau ini tersebar, akan jadi bahan tertawaan orang. Ibu, Kiara dan Yuda sudah bertunangan. Sekarang dia sudah masuk Gunung Pedang. Kau harus menyetujuinya. Diam! Waktu itu memang benar orang buta ini menyelamatkan Kiara. Juga orang buta ini yang menyelamatkan Gunung Pedang. Tapi bukan berarti dia bisa menikahi Kiara. Kakak Carlos, menurutku berikan saja barang dan emas. Tambah beberapa lahan dan rumah. Cukup untuk membayar kebaikan. Tuan Andi benar, selama 3 tahun ini kita kasih dia makan dan pakaian. Bahkan hutang yang dulu sudah lama terbayar. Nenek, aku nggak izinkan kalian bicara seperti itu tentang Yuda. 3 tahun lalu, dia menyelamatkan aku. 3 tahun kemudian dia menyelamatkan seluruh Gunung Pedang. Dia penyelamat kami semua. Dia baik hati dan sangat berbakat. Aku menikah dengannya bukan untuk membalas kebaikan saja. Aku benar-benar menyukai dia. Kiara, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa kamu nggak tahu niat baik kami? Kalau kamu menikahi orang buta ini, kamu nggak akan bahagia di masa depan nanti. Selama aku masih hidup, aku nggak akan menyetujui pernikahan ini. Apa demi membalas budi urusan kecil ini, kamu mau mengambil seumur hidup nona kami untuk membayarnya? Nona, kamu tahu nggak pernikahan hal besar bagi wanita melambangkan apa? Kakak jadi bodoh. Kiara, jangan pernah ikuti ayahmu menjadi bodoh. Dengarkan paman, jangan pernah menikah dengan orang buta yang tidak berguna itu. Ibu. Berhenti bicara. Hari ini, Faris, anak penguasa kota Jaya, mengirimkan lamaran ke keluarga Finn untuk menikahi Kiara. Aku sudah menyetujui mereka. Apa? Nyonya, apa kau menerima lamaran dari Faris? Iya, aku menerima lamaran dari Faris. Apa kamu pernah dengar kata anak dari penguasa kota Jaya?
Status apa yang dia miliki, apa posisinya? Bisa-bisanya kamu penjaga malam buta membandingkan. Kalau kita benar-benar mau bicara status, anak penguasa dari kota Jaya bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Lihat orang yang memalukan ini. Ini pria yang kamu carikan buat Kiara. Gak tahu menghormati, gak punya sopan santun. Dia bahkan berani di depanku bilang anak penguasa kota Jaya gak pantas membawa sepatunya. Omong kosong, cari mati. Kamu cuma penjaga malam buta, beraninya bicara seperti itu pada nyonya besar. Dia sekarang cuma penjaga malam yang terkenal dari Gunung Pedang. Dia pelayan rendah. Nyonya besar ini siapa? Nyonya besar dari Gunung Pedang. Kenapa kau tidak segera berlutut dan salam? Selain kaisar, tidak ada yang pantas untuk aku Yuda membukukan badan. Buta gila, kau masih saja sombong. Buta, kamu gak sepenuhnya bodoh. Kamu tahu ini kesempatanmu untuk membawa kehormatan untukmu, hah? Jadi kamu keras kepala pada kenyataan kamu menolong cucuku, gak mau melepaskannya. Karena dia meminta perhatian, kasih dia beberapa perak dan suruh dia pergi. Jadi dia gak mempermalukan kita di sini. Hah? Buta bodoh, ini beberapa ratus ribu emas, ambil dan pergilah. Yuda menyelamatkan nyawa seperti dikasih kehidupan baru. Bagaimana uang bisa menggantikan hal itu? Nenek, aku benar-benar mau menikah dengan Yuda. Mohon nenek merestui. Kalau kamu masih anggap aku nenekmu, kamu berdiri bersamaku. Aku akan putuskan untukmu, nenek. Seumur hidup aku gak akan menikah kecuali dengannya. Kalau kamu gak setuju, aku akan kawin lari dengannya dan berkeliling dunia. Kamu buta brengsek. Kamu sebenarnya kasih dia apa sampai dia begini? Dia bahkan berani membuatku marah seperti ini. Dengan istri seperti ini, apalagi yang seorang pria minta. Kau tenang saja, aku tidak akan biarkan kau berkeliling dunia denganku. Malah, aku akan membuat seluruh Gunung Pedang bangga padaku. Omong kosong. Pengawal, buang si buta brengsek ini keluar. Anak dari penguasa kota Jaya, Tuan Muda Faris sudah datang. Tuan Muda Faris datang. Kehadiran Tuan Muda Faris membawa kemuliaan untuk Gunung Pedang. Apa ini Nona Kiaramu yang berharga? Dia benar-benar sangat cantik, sesuai dengan reputasinya. Ini siapa? Dia tunanganku. Mereka cuma tunangan saja, belum menikah. Bagaimana mungkin nyonya besar kami membiarkan cucunya yang berharga menikahi orang buta seperti ini? Benar juga, orang secantik Kiara, bagaimana mungkin pantas dengan seorang buta? Betul-betul, cuma seseorang seperti Tuan Muda Faris berasal dari keluarga bangsawan yang layak untuk cucuku. Nenek, kalian mau menyamakan status? Aku mau memiliki perasaan yang sama. Aku sudah bilang, aku Kiara gak akan menikahi siapapun selain Yuda. Gak berbakti, kamu menolak kekayaan, kekuasaan, dan status benar-benar membuatku marah. Nyonya besar, jangan marah. Mau membuat orang buta merasa malu. Bagi Tuan Muda Faris cuma perlu menjentikan jari. Pengawal, bawakan maharnya. Biar mereka semua lihat. Mahar yang pertama, warisan keluarga Cahyadi, sepasang gelang naga dan phoenix. Seharga puluhan ribu emas. Mahar yang kedua, mutiara dari Laut Utara, seharga puluhan ribu emas. Ini sangat luar biasa berharga. Mahar yang ketiga, Buddha giok emas dari kaisar terdahulu, berharga jutaan emas. Tuan Muda Faris tahu aku suka Buddha, jadi dia kasih aku Buddha giok emas ini. Sangat menyentuh hatiku. Mahar yang keempat, ribuan hektar tanah subur di dekat kota Jaya dengan ribuan penyewa. Cukup untuk Gunung Pedang makmur selama beberapa generasi. Aduh ya Tuhanku, ribuan hektar tanah, ribuan rumah. Cuma Tuan Muda Faris yang bisa memberikan hadiah luar biasa. Ini sungguh sangat luar biasa. Ini baru bangsawan yang sebenarnya. Orang buta, kau tidak punya kekayaan melihat mahar yang aku siapkan. Kau pasti sangat terkejut. Tapi apa yang mereka katakan, kau pasti bisa mendengarnya kan?
Ini adalah perbedaan antara kau dan bangsawan kaya. Seperti naga yang melayang di langit dibandingkan dengan semut yang bersusah payah di lumpur. Mereka tidak bisa dibandingkan. Tentu saja nggak bisa. Buta brengsek ini bahkan nggak pantas membawakan sepatu Tuan Muda Faris. Yuda, kau lihat kan? Putri keluarga Finn kami cuma pantas bersanding dengan seorang seperti naga sejati di antara para pria. Buta brengsek, kamu lihat perbedaannya sekarang. Kamu harus secepatnya pergi, jangan permalukan dirimu. Apa yang disebut dengan hadiah mahar ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan kuberikan ke Kiara. 10 km iringan pernikahan, mahkota Phoenix emas, pernikahan yang direstui Kaisar. 10 km iringan pengantin, mahkota Phoenix emas. Kamu kira gunung pedang, kedai teh, atau tempat minum yang kamu bisa asal bicara? Mahkota Phoenix emas itu cuma bisa digunakan oleh putri kekaisaran. Kamu penjaga malam busuk, beraninya kamu mengungkit. Apa kamu berusaha membuat keluarga Finn kehilangan kepala? Yuda, hentikan bicara sembarangan. Kata-kata yang berlebihan ini bukan sesuatu yang bisa kau ucapkan. Cepat minta maaf pada Nyonya Besar. Yuda, jangan bicara lagi. Aku mohon padamu, jangan bicara lagi. Aku ragu kamu bahkan pernah memegang emas di reruntuhan kuil. Kamu melihat patung Buddha menggunakan mahkota dan menganggapnya harta karun. Pernikahan yang direstui Kaisar. Buta bodoh, berani berkata begitu. Dengan kemampuanmu apa kau tahu ke arah mana pintu gerbang menghadap? Berani membawa kekaisaran. Apa kau tidak punya malu? Orang buta, kenapa aku tidak pernah lihat sebelumnya? Kau sangat pandai berpura-pura. Berdasarkan kata-kata ini, aku bisa melapor pada ayah untuk menjatuhkan hukuman padamu, hukuman mati dengan segera. Lalu, bagaimana kalau aku bisa melakukannya? Baiklah, Tuan Muda Faris, kita kasih orang buta ini kesempatan. Biar dia kasih mahar pernikahan. Kalau dia nggak bisa dibandingkan dengan maharmu, Gunung Pedang akan kasih kamu, Tuan Muda Faris, penjelasan yang sesuai. Aku paling suka melihat orang bodoh yang suka berpura-pura, bergumul dalam kematian. Yuda, penguasa Kota Jaya bukan seseorang yang bisa kamu singgung. Kalau ini berlanjut, bahkan aku nggak bisa melindungi kamu. Kiara, barusan kau di hadapan semua orang, panggil aku tunanganmu. Jadi sebagai tunanganmu, aku akan berikan padamu pernikahan yang tak tertandingi. Dari mana kamu akan dapat 10 km iringan pernikahan mahkota Phoenix emas? Berhenti bermimpi. Kalau aku bilang ada, berarti ada. Orang ini benar-benar gila. Kau? Aduh, aku tidak percaya walau kau pukul aku sampai mati. Status berharga Kiara tidak bisa dibandingkan dengan rongsokan. Sama sekali tidak pantas untuknya. Oh, Kamu buta busuk, kamu memecahkan Buddha giok emas yang Tuan Muda Faris kasih padaku. kau gila, kau buta dan gila. Lihat, Buddha giok emas ini harganya ratusan juta emas. Kau tidak tahu hidup mati, buta bodoh. Kau sudah bosan hidup, Ibu. Dia cuma membuat masalah. Maaf, Yuda cuma bertindak gegabah, gak ada niat buruk. Berlutut sekarang, minta maaf pada nenek dan Tuan Muda Faris. Kalau enggak, nyawamu dalam bahaya. Kiara, bukan nyawaku yang dalam bahaya, tapi nyawa mereka yang dalam bahaya. Yuda, kau membuat masalah besar. Tuan Muda Faris bukan orang dari dunia bela diri. Dia anak dari penguasa Kota Jaya. Anak penguasa Kota Jaya. Lalu kenapa? Kaisar bisa merestui pernikahanku. Statusku di luar yang bisa kebayangkan. Kau penjaga malam buta. Status apa yang kau miliki? Mungkinkah lebih terhormat daripada status penguasa Kota Jaya? Tidak peduli hidup dan mati, kau sendiri cari mati. Suatu hari aku akan membunuhmu. Yuda, saat seperti ini, kamu masih saja omong kosong. Kamu mau aku bilang apa? Menyinggung Tuan Muda Faris seperti ini, kita nggak bisa biarkan begitu saja. Pengawal, pertama patahkan kaki si buta busuk ini, patahkan. Nenek, maaf. Aku mewakili Yuda meminta maaf. Maaf, tolong kasih kemurahan hati. Kiara, bangunlah, cepat bangun. Tidak boleh berlutut. Kalau harus berlutut, mereka yang harus berlutut padamu. Beraninya kamu, nyalimu begitu besar. Aku pemimpin di keluarga Finn. Gimana aku bisa berlutut pada orang buta sepertimu? Berlutut padaku merupakan kehormatanmu. Aduh, benar-benar keras kepala. Buta bodoh yang tidak takut ajal. Tuan Carlos, ada rombongan besar di luar. 10 km iringan pengantin. Hadiah mahar untuk Nona Kiara. 10 km iringan pengantin. Hadiah mahar. Dari mana semua ini? Lapornya yang besar. Dari pasukan kekaisaran. Pasukan kekaisaran melayani keluarga kerajaan. Kenapa mereka datang ke Kota Jaya? Kau yakin tidak salah lihat? Seragam pengawal kekaisaran sangat terhormat. Aku tidak berani salah. Ini tidak mungkin pasukan kekaisaran. Kenapa kau tidak tahu? Kiara, aku sudah bilang akan memberimu pernikahan yang tidak ada duanya, yaitu dekret pernikahan kaisar. Aku tidak sangka hal ini harus terjadi. Di kehidupan ini,
Aku akan memberimu pernikahan yang penuh kemewahan, dikagumi banyak orang. Pasukan kekaisaran telah tiba. Kami dari Gunung Pedang menyambut para pejabat. Komandan pengawal kekaisaran Zaki Lukman berdasarkan perintah dari kaisar untuk Yuda dan Kiara dipersatukan dalam pernikahan, kami membawa hadiah mahar. Hadiah pertama, mahkota Phoenix emas. Hadiah kedua, mutiara dari Laut Selatan. Hadiah ketiga, tanah naga tersembunyi di luar ibu kota, 10.000 hektar tanah subur, hak pajak dari 10.000 keluarga. Hadiah keempat, buku emas dan stempel giok yang dihadiahkan langsung oleh kaisar. Gelar putri pada keluarga Finn dari kota Jaya Kiara, dekrit kekaisaran sebagai nyonya tingkat 1. Dekrit kekaisaran nyonya tingkat 1. Dulu aku buta dan bodoh, gak bisa mengenali pria sejati. Keponakan yang berharga. Paman pertama kali melihatmu langsung tahu kau bukan pria biasa. Semua karena paman bicara terlalu kasar. Kau sungguh luar biasa. Kami akan kasih hadiah ucapan selamat. Kami kasih 10.000 emas sebagai ucapan selamat. Sekarang kalian semua tahu kalau Kiara nyonya tingkat 1 dekrit kaisar. Apa yang harus kalian lakukan? Semua keluarga Finn harus membungkuk pada nyonya tingkat 1. Aduh, ibu, ini tidak boleh. Kiara lebih muda, kau tetuanya. Kamu ini anak bodoh. Kiara sekarang nyonya tingkat 1 dari dekrit kekaisaran berlutut. Hormat pada nyonya tingkat 1. Nenek buat aku malu, ayo bangun. Enggak. Kiara, kamu sekarang sudah jadi nyonya tingkat 1 lewat dekrit kekaisaran. Kami yang harusnya kasih hormat. Sudah, cukup berlututnya. Kalian bisa berdiri. Tidak, ini tidak nyata. Ini pasti bohong. Ini bohong kan? Tidak, ini pasti bohong. Ayahku tadi pagi minum teh dengan gubernur provinsi. Aku tidak pernah dengar soal pengawal kekaisaran datang ke kota Jaya. Apalagi dekret pernikahan kerajaan. Si buta gila. Kau kan yang merencanakan semuanya ini. Sandiwara murahan buat kami tunduk kepadamu. Diam. Dekret pernikahan kerajaan tidak bisa dipalsukan. Sekarang aku paham. Pantas saja tidak ada yang percaya. Jadi dia mengatur sandiwara ini untuk menipu kalian semua. Faris, ngomong apa kamu? Jangan mempermalukan keluarga Finn. Faris, dulu kau anak penguasa kota, kami masih memaklumi. Sekarang kami punya dekret pernikahan kerajaan, juga ada pengawal kekaisaran. Kau pikir kau siapa ngoceh sembarangan di sini? Bagus. Begitu kalian semua aku masukkan ke penjara, habis disiksa, aku percaya kalian tidak akan mengaku. Penjaga, masuklah. Sudah mau mati, masih saja tidak mau sadar. Komandan Leo, patahkan kedua kakinya. Baik. Ya, kau berani-beraninya. Aku putra Tuan Kota Jaya. Putra Tuan Kota Jaya? Memang kau bisa apa dibandingkan dengan Tuan Hakim? Tuan Hakim? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gelar itu dianugerahkan oleh mendiang kaisar, memegang wewenang atas semua hukuman di bawah langit, yang menegakkan keadilan atas nama langit. Tuan Yuda Saika Agung kami. Memegang wewenang atas semua hukuman di bawah langit, anugerah dari mendiang kaisar, kuasa hidup dan mati di bawah satu orang, di atas semua yang lain tokoh besar sesungguhnya. Untung kita tidak ikutan terus. Kalau tidak, kita mungkin sudah mati. Karena sudah berpura-pura. Sekalian saja diteruskan. Sekarang kau bisa bilang apa saja. Aku bahkan bisa bilang kalau aku Kaisar Giok. Kau ini dasar bodoh. Kau beraninya kau mematahkan kakimu untuk memberimu kesempatan bertobat. Kalau masih keras kepala, posisi ayahmu sebagai Tuan Kota Chiang juga bisa aku cabut. Siapa yang berani merebut jabatanku? Ayah harus membelaku, ayah. Siapa yang melakukan ini? Majulah. Aku, Komandan Pengawal Kekaisaran, Zaki Lukman. Komandannya itu si tua Mandala Santos. Kau berani menyamar sebagai dia? Pengawal, tangkap dua penipu ini. Cepat bawa pergi. Kaisar sudah menghapus jabatan komandan kemarin, tapi belum diumumkan. Tanpa dekret yang memiliki stempel kekaisaran itu tidak bisa dipercaya. Ayah, bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Aku ingin mereka mati. Aku mau lihat mereka mati di depanku. Faris, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa ini? Rencana hakim? Kau seorang hakim? Berikan hadiah untuk yang baik. Berikan hukuman bagi penjahat.
Aku tegakkan keadilan atas nama langit. Ayah, kau kan Tuan Kota Jaya. Buat apa ayah berlutut? Anak tidak tahu diri. Tuan Hakim, maaf aku gagal mengenalimu. Mohon ampuni aku. Anakku memang bodoh. Mohon maafkan dia. Ampuni nyawanya. Ayah, dia cuma pria buta. Tidak mungkin dia Tuan Hakim. Kalaupun iya, terus kenapa? Ayah itu Tuan Kota Jaya. Diam, tutup mulutmu dasar bodoh. Kau tidak mengerti apa itu lencana hakim. Dia itu hakim yang punya lencana hakim dari kaisar. Masa begitu saja kau tidak paham apa arti ucapannya tadi? Jadi yang dikatakan tadi benar. Tuan, aku salah. Aku sudah salah. Ampuni nyawaku. Tuan Hakim, aku rela menyumbangkan seluruh hartaku ke negara. Mohon ampun darimu. Aku mohon ampuni nyawa anakku. Bahkan Tuan Kota Jaya harus berlutut dan bersujud. Statusnya di negara pasti sangat tinggi. Untung tadi kita tidak membantah. Kalau tidak, kita yang harus berlutut sampai kaki berdarah. Mereka bilang Tuan Kota memegang kekuasaan besar, bebas berbuat apapun di negara ini. Tapi di hadapan Tuan Yuda, dia tidak ada apa-apanya. Dia bisa memerintah pengawal kekaisaran. Ternyata dia memegang lencana hakim dari mendiang kaisar. Ini tidak selevel dengan dia. 30 tahun hidup di dunia persilatan. Hari ini akhirnya aku paham apa itu kekuatan sebenarnya. Yuda, jadi ucapanmu tentang berdiri di atas ribuan orang sungguh bisa membuat orang berkuasa tunduk. Tuan Muda, Mira tadi sudah menyinggungmu. Tolong jangan diambil hati. Lain kali jangan banyak omong. Semua orang tahu kau bisa bicara. Sekarang kau takut? Kau masih berani sok keras di depan Tuan Hakim? Oh, tidak berani. Tidak akan begitu lagi. Dasar anak bodoh, kau menghancurkan nama keluarga Cahyadi. Tuanku, aku rela di kehidupan sekarang dan nanti melayanimu seumur hidup. Mohon ampuni kami. Hukum harus adil. Kau gagal mendidik anakmu. Kau biarkan anakmu bertindak arogan dan menindas rakyat. Mulai hari ini, kau bukan lagi Tuan Kota Jaya, Faris Cahyadi. Kejahatanmu sangat serius. Bawa dia ke penjara pengawal kekaisaran. Setelah kejahatannya sudah diputuskan, laporkan ke kaisar agar dihukum. Baik, Tuan. Cepat bawa Ferry pergi dari sini. Seret dia ke penjara. Ayah, selamatkan aku, ayah. Aku masih ingin hidup, ayah. Bawa ayahnya juga. Baik. Ayo. Kiara, aku pernah bilang padamu akan memberikan pernikahan yang tidak tandingannya. Yang kumaksud itu dekat pernikahan dari kaisar. Aku tidak sangka sandiwara ini terjadi. Aku Kiara Finn, pria yang aku pilih pasti yang paling berkuasa. Besok kita adakan pernikahannya. Semoga kalian selalu rukun. Semoga segera punya anak. Dalang dibalik semua ini sebentar lagi akan muncul. Apa katamu? Kakakku memperlihatkan rencana hakim di kediaman Finn di Kota Jaya? Benar, Tuan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku sudah tahu dia tidak pernah punya niat baik. Dulu dia dengan sukarela memberikan gelar Raja Utara kepadaku. Dia sengaja menyembunyikan keinginannya akan kekuasaan. Kenyataannya, dia justru mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari Raja Utara. Yang mulia, Kaisar Saika Agung mengirimmu ke perbatasan utara dengan niat jelek. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak, mimpimu menjadi kaisar akan dihancurkan oleh kakakmu sendiri. Tidak masalah. Dia tidak akan merusak rencana besarku. Lagi pula, sekarang dia cuma pria buta saja. Memang apa gunanya? Tapi ucapanmu tidak salah. Sampaikan perintahku. Baik, Yang Mulia. Semua pasukan rahasia dan prajurit Javas mulai operasi. Besok siang, kepung ibu kota. Aku ingin kaisar turun dari tahta dan menyerahkannya pada aku. Baik. Yuda, aku sudah lama ingin memakai gaun pengantin merah ini. Mulai sekarang, aku resmi menjadi istrimu. Maaf, kau menunggu terlalu lama.
Siapa itu? Lapor Tuan. Raja Utara mengerahkan pasukan elit menyelinap melewati perbatasan, bersembunyi di bawah ibu kota. Di antara mereka ada banyak prajurit Javas. Kemungkinan besar mereka berencana mencelakai Kaisar. Mereka pasukan berkuda serigala atau pasukan besi. Lapor Tuan, itu Raja Utara diam-diam melatih prajurit bayangan. Pemimpinnya pendekar pedang nomor 1 negeri Javas, Miyamoto Tora. Yoga, aku tidak menyangka ambisimu sebesar ini. Setelah menjadi Raja Utara kau masih belum puas, malah ingin menjadi Kaisar. Yuda, apa yang terjadi? 3 tahun lalu, ayahku meninggal di medan perang. Gelar Raja Utara seharusnya diberikan padaku. Tapi, aku tahu adikku menyukai kekuasaan. Agar kami tidak bertengkar, aku pun menyerahkan gelar Raja Utara kepadanya. Setelah itu aku mengembara di dunia persilatan dan datang ke Gunung Pedang menjadi penjaga malam. Adikmu ingin menjadi kaisar? Awalnya aku pikir setelah menjadi Raja Utara, dia akan puas. Siapa sangka itu justru memicu ambisinya, yang membuatnya ingin menggantikan Kaisar. Aku tidak bisa tinggal diam saja. Sampaikan perintahku, berkumpul di ibu kota untuk melindungi Kaisar. Baik. Kiara, ada yang harus aku urus. Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan menunggumu di Gunung Pedang. Cepatlah kembali. Tunggu. Meskipun terkenal dengan pedangnya, Gunung Pedang kami juga punya baju zirah pusaka. Ini zirah nyanyian naga, pusaka turun-temurun dari Gunung Pedang. Bajunya bisa melindungimu dari serangan pedang dan tombak. Dulu, kakekku menggunakannya untuk menahan 13 anak panah. Gunakan ini untuk melawan rencana adikmu. Kembalilah dengan selamat. Aku akan selalu menunggumu di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Baiklah. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Tunggulah. Memakai baju ini, kamu semakin terlihat seperti Tuan Hakim yang gagah. Di kehidupan ini dan selanjutnya, pedangku cuma akan ditarik oleh 2 orang, musuh dan kau. Berangkatlah. Kembalilah dengan selamat. Sebenarnya ada satu hal lagi yang aku sembunyikan darimu. Jangan sekarang. Katakan setelah kamu pulang nanti. Supaya kamu gak lupa kalau kamu masih punya janji padaku. Kamu harus kembali. Baiklah. Tunggu aku pulang. Siapa kalian? Tuan Tora, aku sudah mengirim banyak ahli untuk mengepung seluruh istana. Sekarang, istana ini kalian yang pegang. Mulai sekarang, siapapun yang berani menghalangi yang mulia, bunuh mereka. Baiklah. Kalau ini berhasil, kita akan menikmati kekayaan dan kejayaan selamanya. Ini imbalan karena kita mengikuti naga. Setelah berhasil, bukan cuma kita yang akan menikmatinya. Bahkan anak cucu kita nanti juga akan ikut menikmatinya. Kalian tidak akan punya anak atau cucu. Siapa? Siapa itu? Ini aku. Dasar buta. Kau tidak tahu siapa kami? Kami bagian dari 12 terasi bintang, Yohan dan Samuel. 12 terasi bintang? Aku tidak menyangka Yoga bakal membawa sampah seperti ini. Aku kira kau ahli bela diri. Ternyata kau cuma orang buta bodoh. Buta? Dia benar buta. Pantas saja tidak bisa melihat kehebatan 12 terasi bintang. Kehebatan kalian? Kau tidak tahu aku siapa? Kalau tahu, kalian tidak mungkin berani denganku. Pantas saja tidak bisa lihat kehebatan 12 terasi bintang. Kehebatan kalian? Kau tidak tahu aku siapa? Kalau tahu, kalian tidak mungkin berani denganku. Sudah bosan hidup ya?
Kau pikir kau siapa? Aku bisa membunuhmu semudah menebas burung. Hiya! Kekuatannya sangat besar sampai membuatku gemetar. Johan, kenapa kau diam saja? Cepat bunuh dia. Dia tidak bisa membunuh. Itu karena dia sudah mati. Tidak mungkin. Johan itu punya kemampuan bela diri tingkat atas. Kau itu buta. Tidak mungkin bisa membunuhnya. Johan, kau kenapa Johan? Johan, kau membunuhnya. Padahal dari tadi aku sudah bilang. Tapi kau tidak percaya. Yang akan mati selanjutnya adalah kau. Iya! Raja Utara Yoga Loki memberi hormat kepada Yang Mulia. Raja Utara? Bukannya aku menyuruhmu menjaga perbatasan utara? Kenapa aku tiba-tiba ke sini? Maaf atas kelancanganku. Kakakku Yuda diam-diam memegang lencana hakim dan berencana menggulingkan kerajaan Saika Agung. Konyol. Dia hampir kehilangan nyawanya saat melindungiku. Demi Saika Agung, dia mengabdikan seluruh hidupnya, melayani sampai mati. Mana mungkin dia mengkhianati negara? Lagi pula, lencana hakim miliknya diberikan oleh mendiang kaisar. Bukan didapat diam-diam. Aku mohon Yang Mulia keluarkan perintah untuk eksekusi Yuda Loki sebagai peringatan bagi yang lain. Raja Utara, apa maksud ucapanmu itu? Kau mau menyuruhku cuma berdasarkan ucapanmu untuk mengeksekusi pilar negara begitu saja? Yang Mulia, sebaiknya kau mendengarkan apa yang kukatakan. Yoga, lancang sekali kau. Yang Mulia, apa kau masih belum sadar dengan apa yang akan kulakukan? Aku akan merebut singgasanamu dan menguasai dunia. Memangnya jabatanmu itu masih kurang sampai ingin merebut singgasanaku? Yang Mulia Saika Agung, semua penjaga istana saat ini sudah mati. Sebaiknya kau dengarkan saja keinginan Raja Utara. Kalau tidak, pedangku ini tidak akan lama lagi akan berlumuran darahmu. Yoga, sebagai anggota klan kerajaan Saika Agung, kau bersekongkol dengan orang asing, mengkhianati leluhurmu. Leluhur? Apa mereka bisa memberiku singgasana? Bukannya emas, perak, dan semua harta karun negeri Javas lebih berguna daripada papan nama leluhur? Kau lupa pertempuran darah Saika Agung dan negeri Javas? Berapa banyak jenderal kita yang mati? Apa kau sudah melupakan itu semua, ha? Nyawa mereka, ya punya mereka. Dan dendam mereka, ya punya mereka. Sedangkan hidupku, ya hidupkulah. Orang Javas dan aku punya kesepakatan. Kalau kau serahkan singgasanamu, aku akan menyerahkan wilayah dan tunduk pada negeri Javas. Mulai sekarang, penguasa negeri Javas akan jadi kaisar tertinggi. Untuk mendapatkan singgasana ini, kau rela menjual martabat negara dan menjadi kaisar boneka? Apa kau tidak malu dengan para leluhurmu? Malu? Kalau mereka masih hidup, mereka juga mungkin ingin merasakan gimana rasanya jadi kaisar. Yang Mulia Saika Agung, segera keluarkan dekrit turun takhta. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Yoga, kau pikir bekerja sama dengan orang Javas bisa mengamankan singgasanamu? Orang Javas akan memperlakukanmu seperti hewan dan mempermainkanmu. Kalaupun begitu, aku akan jadi hewan yang paling kuat. Cepat buka dekrit turun tahta sekarang juga. Kalau tidak, sekarang juga kau akan mati. Hah? Aku merasa ada energi yang kuat kemari. Sepertinya Yuda ada di sini. Apa? Orang-orang sebanyak itu tidak ada yang bisa menghentikannya? Yang Mulia tenang saja. Selama aku di sini, dia tidak akan bisa mengganggu rencanamu. Cepat, pergilah. Kita belum mendapatkan dekrit turun tahta. Kau harus menghentikannya. Baik. Yang Mulia, cepat tanda tangani dekrit itu sekarang. Yuda sudah datang. Dia ada di sini. Yoga, sebentar lagi kau akan berakhir. Yuda Loki, Raja Utara yang sesungguhnya, kau akhirnya tiba.
Orang Javas. Kau pendekar pedang nomor 1 negeri Javas, Miyamoto Tora. Benar. Meskipun kau buta, pendengaranmu bagus juga. Yuda, kekuatanmu sangat hebat. Kami membutuhkan orang kuat sepertimu. Bagaimana kalau kau bekerja sama dengan kami? Berhentilah bertarung demi orang yang sekarat dan negeri yang sudah ditakdirkan runtuh. Orang Javas memang tidak punya sopan santun ya. Aku tidak tertarik. Kalau kau setuju, besok di Aula Cermin Emas akan jadi hari yang menguntungkan untuk penobatan dan era barumu. Kami bisa membantumu menjadi penguasa Saika Agung. Bagaimana dengan adikku? Bukannya kau bilang akan membantunya naik tahta? Kami cuma akan bekerja dengan orang-orang yang kuat. Selama kau mau bekerja sama dengan negeri Javas, maka kami akan menyerahkan Yoga Loki kepadamu. Terserah nanti mau kau apakan. Kasihan sekali adikku yang bodoh. Dia sungguh percaya orang Javas akan membantunya. Begitu dia tidak berguna, maka kau akan menjualnya begitu saja. Yuda, Saika Agung ada pepatah lama. Dia yang mengenal zaman itulah seorang pahlawan. Bahkan Kaisar Saika Agung sudah tunduk di tangan orang Javas. Kau cuma sendirian, tidak mungkin bisa menghentikan kami. Dalam sejarah kami, tidak pernah ada cerita tentang tunduk kepada seorang pengkhianat. Tapi kami punya pedang yang bisa membunuh pengkhianat. Aku tidak menyangka di dunia ini ada orang yang tidak takut kekuasaan dan tidak takut mati. Bagus. Yuda, aku Miyamoto Tora menghormatimu sebagai seorang pria sejati. Setelah pertempuran ini, aku akan memberimu pemakaman yang layak. Aku tidak sepertimu. Setelah membunuhmu, aku akan musnahkan semua orang Javas dan membakar kalian sampai jadi bodoh. Rasakan kekuatanku. Seni pedang 2 langit 1 aliran. Tebasan pemisah kampan. Hiya! Rasakan kekuatanku. Seni pedang 2 langit 1 aliran. Tebasan pemisah kampan. Hiya! 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 Cuma segitu saja. Sekarang giliranmu merasakan kekuatanku. Saat burung raksasa terbang, dia melesat ke angkasa 90.000 mil. Kau menyatukan makna puisi dengan teknik pedang dan menciptakan seni pedangmu sendiri. Seni pedangmu seperti permainan anak-anak. Sangat dangkal. Seni pedangmu barusan. Paling cuma teknik asal-asalan. Dari dulu kami sudah diajarkan tentang filosofisnya. Filosofi pedang? Mustahil. Tidak mungkin. Seni pedang kami paling kuat di dunia. Seni pedang aliran langit tunggal. Tidak ada tandingannya. 2 langit 1 aliran. Tebasan pemisah kampan. Hiya! Ketahuilah bahwa seorang pemuda pernah memiliki ambisi tinggi. Bersumpah menjadi yang terbaik di bawah langit. Aku beritahu rahasiaku. Sebenarnya aku tidak buta. Yang mulia, kalau kau tidak segera menandatangani dekret itu, jangan salahkan pedang di tanganku ini. Yoga, turunkan pedangmu. Kakak, kau melihatku masih hidup. Kau kecewa bukan? Aku kasih kau tahta Raja Utara karena tidak mau kita bertengkar. Kau masih belum puas juga. Jangan kira dengan tahta kecil itu kau bisa menyenangkanku. Dari kecil sampai sekarang, ayah selalu bilang kau terlahir sebagai jenderal. Sebelum ibu meninggal, dia juga menyuruhku melindungimu. Tapi siapa yang peduli padaku? Sekarang kau datang berlagak sebagai kakak. Orang tua kita memintaku melindungi keluarga, bukan pengkhianat negara yang bersekongkol dengan musuh. Lihatlah kelakuanmu sekarang ini. Mengacungkan pedang ke kaisar, menjadi peliharaan negeri Javas. Kau lupa kalau margamu Loki. Harga diri keluarga Loki itu tanggung jawabmu, bukan urusanku. Kalau kau ingin hidup sepertiku,
Mulailah tidur di salju, patroli di perbatasan saat musim panas. Pasti tidak ada yang meremehkanmu. Kenapa kau tidak percaya pada kemampuanmu sendiri? Sekarang kau menukar negeri demi bantuan dari musuh. Kau tidak pantas hidup di sini. Menukar negeri? Negara yang kau banggakan itu cuma tameng. Tujuanmu sebenarnya naik tahta meski harus mengorbankanku. Aku hampir menjadi kaisar, tapi kau malah menggagalkan rencanaku. Kau kan sudah punya segalanya. Tolong kau jangan ganggu hidupku. Aku tidak pernah menginginkannya. Tapi kalau kau ingin menukar rakyat demi sebuah tahta, hari ini aku akan menggunakan pedang ini untuk singkirkan aib keluarga. Kau tidak buta. Selama ini pura-pura ya. Kau pura-pura buta. Kakak Yuda, tipuanmu ini boleh juga. Aku melakukannya untuk menyelidiki pembunuhan mendiang kaisar. Menyamar sebagai pria buta di dunia persilatan. Kau tidak perlu melanjutkannya. Yang membunuh mendiang kaisar itu aku. Karena aku dari Istana Bintang Kepala 12 Rasi Bintang. Jaden Vane menggunakan kekuatan Rasi Bintang untuk meratakan di Devana. Yoga, kau mengembangkan seni iblis. Diamlah. Setelah aku membunuhnya, kau yang berikutnya. Iya. Selama bertahun-tahun, kau tidak berubah sama sekali. Bertarung dengan nyawamu, justru memperlihatkan kelemahanmu sendiri. Itulah sebabnya kau bukan tandinganku. Yang mulia, aku telah mengeksekusi pengkhianat negara secara langsung. Kau bisa berdiri. Kau sudah kerja keras. Di perbatasan laut, jutaan pasukan Java sedang bergerak menyerang kita. Saika Agung berada dalam bahaya. Yang mulia, aku bersedia berperang demi negara dengan seluruh nyawa. Bagus.